warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menjelaskan materi kompetensi dasar terakhir di semester genap untuk kelas 10, yakni wawasan Nusantara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam kajian wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian atau definisi wawasan Nusantara. Yang kedua adalah landasan wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah hakikat wawasan Nusantara. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pendekatan wawasan Nusantara. Baik, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi atau pengertian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bapak ulangi kembali. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, cara pandang di sini maksudnya tidak lain adalah cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara bertingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia dengan pedoman kita, dengan acuan kita, yakni Pancasila dan UUD 1945. Oke, anak-anak sekalian, bisa dipahami konsep pengertian wawasan Nusantara? Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua. Yang kedua, kita bahas adalah landasan wawasan Nusantara. Anak-anak kami, ketika kalian mendengarkan dengan baik, kalian menyimak dengan seksama, ketika Bapak menjelaskan materi pengertian wawasan Nusantara tadi, kita menemukan ya acuan pedoman kita Pancasila dan UUD 1945. Nah, inilah yang menjadi landasan wawasan Nusantara. Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Tepatnya Pancasila pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, dan UUD 1945 pada ketentuan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, bisa dipahami ya. Bapak ulangi bahwa landasan wawasan Nusantara terdiri dari pertama Pancasila sebagai landasan ideal, dan yang kedua yakni UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kita. Baik, kita lanjut kepada hakikat wawasan Nusantara. Apa itu hakikat wawasan Nusantara? Kita kembalikan hakikat wawasan Nusantara ini kepada landasan Pancasila tadi, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara hakikatnya tidak lain adalah kita bangsa Indonesia ini satu kesatuan yang utuh. Ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman bagi seluruh wilayah NKRI. Bapak ulangi kembali. Ancaman terhadap satu wilayah NKRI merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Kita satu kesatuan yang utuh yang dipandang secara horizontal, bukan secara vertikal. Kenapa? Kalau kita pandang secara vertikal, secara sosiologis, maka akan membentuk garis tegak lurus, yakni kemudian membentuk piramida.
dan membentuk kelas-kelas atau lapisan-lapisan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Nah, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, dalam konteks NKRI, kita dipandang secara horizontal bukan secara vertikal. Karena kalau kita dipandang secara vertikal, otomatis kita masing-masing, boleh dikatakan contohnya adalah suku, ingin berada pada posisi teratas. Dengan demikian akan muncul konflik. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa abdi, beta, gue tidak kita bicarakan di sini, tapi kita bicara kita, bangsa Indonesia. Kita bicara in group bukan out group. Oke, bisa dipahami ya. Sebagaimana ketika kita berikrar dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yakni bangsa Indonesia. Jadi, hakikat wawasan Nusantara tidak lain adalah satu kesatuan yang utuh wilayah Indonesia. Bisa dipahami itu? Oke. Terakhir kita membahas adalah pendekatan wawasan Nusantara. Nah, pendekatan wawasan Nusantara akan Bapak kaitkan dengan poin pertama yang kita bahas, yakni definisi wawasan Nusantara. Bapak akan menarik garis diri dan lingkungan ketika pengertian wawasan Nusantara tadi, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, kalimat diri dan lingkungannya itu akan kita garis bawahi untuk dijadikan refleksi untuk pendekatan wawasan Nusantara. Nah, apa saja pendekatan wawasan Nusantara? Pendekatan wawasan Nusantara dikenal dengan aspek Astagatra. Asta itu 8, kemudian diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Tri tentunya 3 dan Panca artinya 5. Nah, apa saja Trigatra itu? Trigatra atau dikenal dengan aspek alamiah terdiri dari 3 komponen. Apa saja 3 komponen tadi? Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua geografi, yang ketiga adalah demografi atau jumlah penduduk. Nah, refleksinya bagaimana? Refleksinya yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam kita melimpah, tapi pertanyaannya atau refleksinya tadi, apakah sudah dimanfaatkan secara efektif dan efisien? Apakah kita justru cenderung eksploitasi bukan mengeksplorasi? Sedangkan idealnya kita harus mengeksplorasi atau memberdayakannya. Ada filosofi mengatakan bahwa keunggulan sumber daya alam yang melimpah tidak akan mengantarkan kejayaan bangsa ini dalam skala panjang tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, konteksnya adalah bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak menjadi jaminan keberhasilan sebuah bangsa, tetapi yang diukur adalah bagaimana sumber daya manusianya berkompeten atau berkualitas. Jadi ini menjadi refleksi bagi kita semua. Yang kedua adalah geografi. Geografi di sini maksudnya adalah letak Indonesia yang sangat strategis secara geografis, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, lagi-lagi kita refleksi, apakah letak Indonesia yang sangat strategis ini sudah kita manfaatkan secara baik, misalnya dalam memberdayakan lalu lintas perdagangan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Yang terakhir, poin ketiga untuk aspek Trigatra adalah demografi atau jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak atau besar sesungguhnya adalah modal atau senjata bagi bangsa ini untuk membangun negara kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jumlah penduduk yang banyak sudah memberikan kontribusi yang diharapkan oleh bangsa ini? Kita banyak dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas lagi-lagi menjadi refleksi bagi kita semua. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berbenah. Karena
pemerintah sendiri punya mimpi besar ketika di tahun 2045 selain memperingati 100 tahun kemerdekaan kita punya mimpi besar terciptanya generasi emas yang mampu menjadikan kita sejajar dengan negara-negara lain yang maju. Oleh karena itu, generasi emas itu salah satunya adalah generasi kalian sebagai peserta didik. Mari kita mengubah keadaan, berbenah, banyak membaca, literasi, tidak hanya mengandalkan kompetensi pengetahuan, tapi mampu mengintegrasikan baik pengetahuan tadi, sikap, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik, kita lanjut kepada aspek Pancagatra. Pancagatra disebut juga dengan aspek sosial, terdiri dari 5 komponen. Apa saja 5 komponen tadi? Yang pertama adalah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan dan keamanan, atau dikenal juga dengan sebutan Ipolek Sosbud Hankam. Bapak ulangi, Pancagatra atau aspek sosial terdiri dari 5 komponen, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, atau yang disebut dengan Ipolek Sosbud Hankam. Nah, 5 komponen ini adalah satu kesatuan yang utuh. Kelemahan salah satu gatra atau aspek maka akan melemahkan gatra yang lain. Nah, ideologi sebagai acuan, karena ideologi kita adalah ideologi Pancasila yang mempengaruhi aspek politik kita, yang mempengaruhi aspek ekonomi kita, yang mempengaruhi aspek sosial budaya kita, dan mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan. Nah, itu yang bisa Bapak bahas kaitan dengan materi wawasan Nusantara, dan kita sudah membahas tadi mulai dari pengertian atau definisi, landasan, hakikat, dan pendekatan wawasan Nusantara. Apa tadi? Pengertian wawasan Nusantara kita ulangi adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Landasannya ada Pancasila, yaitu landasan ideal atau sebagai landasan ideal maksudnya. Kemudian UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Hakikat tidak lain adalah Indonesia satu kesatuan yang utuh, kita dipandang secara horizontal bukan secara vertikal, maka ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman bagi seluruh wilayah NKRI. Dan terakhir, untuk pendekatan wawasan Nusantara kita bagi menjadi 2 pendekatan, yaitu aspek Trigatra atau aspek alamiah dan aspek Pancagatra atau disebut dengan aspek sosial. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sembari kita berdoa, semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, bertatap muka di sekolah, berjumpa dengan guru dan berjumpa dengan teman-teman lainnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.